Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Afrila dengan NIM 1911213032. Yang terhormat kepada Ibu Suci Nasora Nasution SST MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kespro. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai masalah gangguan psikologi pada masa nifas dengan topik baby blues. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari masa nifas. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Adapun topik pembahasan yang kita akan bahas kali ini, yang pertama angka kejadian, yang kedua definisi, yang ketiga faktor penyebab, yang keempat gejala, yang kelima cara mengatasi, dan yang keenam cara pencegahannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai angka kejadian. Menurut data WHO 2018 mengatakan bahwa prevalensi postpartum blues populasi dunia adalah 3-8% dengan 50% kasus terjadi pada usia produktif, yaitu 20 hingga 50 tahun. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian postpartum blues antara 50-70% dari wanita pasca persalinan. Yang kedua yaitu mengenai definisi. Baby blues adalah suatu sindroma gangguan efek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan. Postpartum blues dikategorikan sebagai sindroma gangguan mental yang ringan, oleh sebab ini sering tidak dipedulikan dan diabaikan sehingga tidak terdiagnosa dan tidak dilakukan asuhan sebagaimana mestinya. Karakteristik postpartum blues ini meliputi menangis, merasa letih karena melahirkan, gelisah, perubahan alam perasaan, menarik diri, serta reaksi negatif terhadap bayi dan keluarga. Yang ketiga yaitu faktor penyebab. Faktor yang diduga berperan terhadap terjadinya postpartum blues antara lain yang pertama faktor hormonal, berupa perubahan kadar estrogen, progesteron, prolaktin, dan estriol yang terlalu rendah. Kadar estrogen turun secara bermakna setelah melahirkan. Ternyata efek estrogen memiliki efek suppresi aktivitas enzim non-adrenalin maupun serotonin. Yang kedua, ketidaknyamanan fisik yang dialami wanita menimbulkan gangguan pada emosional seperti payudara bengkak, nyeri jahitan, dan rasa mulas. Yang ketiga, ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik dan emosional yang kompleks. Yang keempat, faktor umur dan paritas atau jumlah anak. Yang kelima, pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan, latar belakang psikologis wanita yang bersangkutan seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya, sosial dan ekonomi. Selanjutnya, stres dalam keluarga, misalnya faktor ekonomi memburuk. Selanjutnya, kelelahan pasca persalinan, rasa yang memiliki bayi yang terlalu dalam sehingga timbul rasa takut yang berlebihan akan kehilangan bayinya. Yang keempat yaitu gejala postpartum blues. Gangguan efek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan ditandai dengan gejala yang pertama cemas dan menangis tanpa sebab, yang kedua tidak sabar dan tidak percaya diri, yang ketiga sensitif, mudah tersinggung, selanjutnya merasa kurang menyayangi bayinya, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur dan gangguan nafsu makan, kelelahan, mudah sedih dan cepat marah, mood mudah berubah, perasaan terjebak seperti marah kepada pasangan dan bayinya, yang terakhir perasaan bersalah dan pelupa. Yang kelima yaitu cara mengatasi postpartum blues. Cara untuk mengatasinya, yang pertama komunikasi segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan. Yang kedua, bicarakan rasa cemas yang dialami. Yang ketiga, bersikap tulus ikhlas dalam menerima aktivitas dan peran baru setelah melahirkan. Yang keempat, bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga. Yang kelima, belajar tenang dengan menarik nafas dan meditasi, olahraga ringan, dukungan tenaga kesehatan, dukungan ke suami, keluarga, teman-teman sesama ibu, konsultasikan pada dokter atau orang yang profesional. Yang keenam yaitu pencegahan terjadinya postpartum blues. Apabila postpartum blues ini tidak kunjung reda, keadaan ini dapat berkembang menjadi depresi postpartum, dan bentuk paling hebat dari depresi postpartum yang tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan postpartum psikosis. Namun,
Postpartum blues bisa dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama, persiapkan diri yang baik. Artinya, persiapan diri pada saat kehamilan sangat diperlukan sehingga saat kelahiran memiliki kepercayaan yang baik dan mengurangi resiko terjadinya depresi postpartum. Yang kedua, olahraga dan nutrisi yang cukup. Dengan olahraga, dapat menjaga kondisi dan stamina sehingga dapat membuat keadaan emosi juga lebih baik. Nutrisi yang baik, asupan makanan maupun minuman sangat dibutuhkan pada periode postpartum. Yang ketiga yaitu support mental dan lingkungan sekitar. Support mental sangat dibutuhkan pada periode postpartum. Dukungan ini tidak hanya dari suami, tetapi dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Jika ingin bercerita, ungkapkan perasaan emosi dan perubahan hidup yang dialami kepada orang yang dapat dipercaya. Ungkapkan apa yang dirasakan. Ibu postpartum jangan memendam perasaan sendiri. Jika mempunyai masalah, harus segera bicarakan baik dengan suami maupun orang terdekat. Petugas kesehatan dapat membantu agar ibu dapat mengungkapkan perasaan dan emosi ibu agar lebih nyaman. Yang kelima, mencari informasi tentang gangguan psikologi postpartum. Informasi tentang gangguan psikologi postpartum yang kita berikan akan sangat bermanfaat sehingga ibu mengetahui faktor pemicu sehingga ibu dapat mencari bantuan jika menghadapi kondisi tersebut. Yang terakhir, menghindari perubahan hidup yang drastis. Maksudnya, perubahan hidup yang drastis sesudah kelahiran akan berpengaruh terhadap emosional ibu sehingga sebisa mungkin sebaiknya dihindari. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.